Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Eka Pratama dari kelompok Spak Borneo. Absen saya 17, saya dari kelas 11 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Maulana dari kelompok Spak Borneo. Nomor absen 2 dari kelas 11 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiyad Akbar dari kelompok Spak Borneo. Nomor absen saya 12 dari kelas 11 3. Usaha kami mengangkat produk makanan tradisional yaitu dadar gulung dan otok-otok. Kami memilih dua produk ini karena bahannya mudah didapat, proses pembuatannya sederhana, dan rasanya sudah akrab di lidah masyarakat. Kami percaya dengan sedikit sentuhan kreatif dalam pengemasan dan promosi, produk ini bisa punya nilai jual yang lebih tinggi. Awalnya ide ini muncul dari pengamatan kami terhadap kebiasaan orang-orang yang mencari camilan ringan, terutama saat bulan Ramadan. Kami melihat bahwa banyak jajanan tradisional yang sebenarnya disukai, tetapi seringkali kurang diperhatikan dari sisi tampilan dan promosi. Dari situ, kami melihat peluang. Kami ingin menjadikan jajanan tradisional sebagai produk yang tidak hanya enak, tapi juga menarik secara visual dan layak dijual secara profesional. Tujuan dari usaha kami adalah menghadirkan makanan ringan yang terjangkau, lezat, dan cocok dikonsumsi oleh siapa saja, guru, siswa, ataupun masyarakat sekitar. Target pasar utama kami adalah lingkungan sekolah karena disitulah kami bisa menjangkau konsumen secara langsung. Modal usaha kami berasal dari iuran antar anggota. Untuk efisiensi, kami menggunakan alat rumah tangga yang tersedia dan membeli bahan dalam jumlah secukupnya. Setiap anggota punya peran masing-masing mulai dari produksi, promosi, hingga penjualan. Proses produksi kami lakukan secara manual dan terbagi ke beberapa tahap. Untuk dadar gulung, kami membuat adonan kulit dari campuran tepung, santan, dan pewarna pandan, lalu mengisinya dengan enten kelapa. Untuk otok-otok, kami membuat adonan dari tepung terigu, ragi, dan bahan lain, lalu diisi kelapa parut manis dan digoreng hingga matang. Semua dilakukan dengan penuh semangat dan pembagian tugas yang rapi. Namun perjalanan ini tentu tidak selalu mulus. Tantangan terbesar kami adalah saat produk tidak laku terjual, terutama karena jumlah produksi yang berlebihan dan strategi pemasaran yang kurang efektif. Tapi kami tidak menyerah. Kami mengevaluasi kualitas produk, memperbaiki kemasan, dan mencoba strategi penjualan online. Kami mulai aktif mempromosikan produk lewat media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook. Kami membuat poster reels dan story untuk menjangkau lebih banyak orang. Salah satu strategi yang kami gunakan adalah gratis ongkir untuk pembelian secara online. Ternyata strategi ini cukup efektif menarik minat konsumen. Selain promosi digital, kami juga menjual langsung di sekitar jalan raya yang sering dilalui orang dengan membuka warung kecil. Dari situ kami belajar untuk menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan pasar agar tidak mengalami kerugian karena produk yang tidak terjual dan tidak bisa disimpan. Respon dari konsumen cukup positif. Banyak yang menyukai rasa dadar gulung kami karena isinya manis dan kulitnya lembut. Otok-otok juga dinilai enak dan empuk. Ada juga masukan seperti kemasan perlu diperbaiki dan isian perlu ditambah. Kami sangat menghargai setiap saran tersebut dan menjadikannya bahan evaluasi untuk perbaikan. Secara keseluruhan, dari 6 kali berjualan
yang kami lakukan. Penjualan kami terus meningkat, terutama saat kami fokus ke promosi online. Produk yang paling laku antara lain donat, otak-otak, dan lumpia. Kami bangga bisa melihat peningkatan hasil berkat evaluasi yang kami lakukan terus-menerus. Keberhasilan utama kami adalah kemampuan untuk beradaptasi dan memperbaiki diri. Meskipun sempat mengalami kerugian, kami belajar untuk mengatur strategi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kendala terbesar kami bukan hanya pada penjualan, tetapi juga soal waktu dan pembagian tanggung jawab di antara anggota. Pelajaran paling berharga yang kami dapatkan dari kegiatan ini adalah pentingnya evaluasi, keberanian untuk mencoba, dan kemampuan untuk mendengar masukan dari orang lain. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari proses belajar. Akhir kata, semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin memulai usaha. Mulailah dari apa yang kalian bisa. Jangan takut mencoba dan selalu terbuka terhadap perubahan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Dadah.